Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Dan pada akhirnya ya seluruh masyarakat Indonesia ya ngakak bersama, ketawa bersama begitu kan ya. Ketika Jokowi ya nampaknya main raja-rajaan di situ dibantah ya oleh raja sendiri begitu kan. Jadi, ada yang mengatakan bahwa kami ini raja-raja ya yang diundang untuk bukan mengundang begitu kan. Artinya secara tidak langsung bahwa apakah raja yang dinobatkan kepada seorang Jokowi ini ya ditolak atau tidak sesuai dengan prosedur yang ada begitu. Karena apa? Karena kita lihat saja bahwa Raja Amanuban kabarnya membantah isu penobatan Jokowi sebagai Raja Timur. Ini banyak membantah di situ begitu kan ya. makanya makanya secara tidak langsung ini ada apa ya? Orang-orang kan pasti berbicara seperti itu begitu kan ya. Ketika dulu ya di NTB katanya dinobatkan sebagai apa namanya sebagai raja juga ya, kembali sekarang begitu di NTT begitu kan kabarnya dinobatkan sebagai ya raja juga begitu kan. Tapi ini semuanya dibantah baik NTB, NTT dan sebagainya dari raja-raja itu begitu kan ya. Ada yang menolak dan sebagainya. Tidak pernah menobatkan sebagai Jokowi sebagai seorang raja. Karena raja itu ada kaitannya dengan adat. Ya, raja itu ada kaitannya dengan tempat atau wilayah begitu kan. Tapi kalau tiba-tiba orang luar tiba-tiba datang sana dinobatkan sebagai raja, maka mungkin hanya simbolis saja begitu kan. Ya, tapi kita lihat saja bahwa orang-orang nampaknya banyak yang kemudian mempertanyakan ya Jokowi ke situ begitu, separi politik atau ambisi pada politik begitu. Coba kita tonton dulu ini biar menarik begitu kan. Ya, ini salah satunya. Ya iki lakon apa turun. Golek panganan samplokane kok kulahmu koyo ngene iki. Ini Raden Sukoco ini stres. Kok gawe ini kancane kowe. Nah, itulah cuplikannya begitu kan ya. Seorang Jokowi ya kabarnya dinobatkan sebagai raja begitu kan ya. Kalau hanya memakai pakaian raja, ya silakan, nggak ada masalah begitu kan. Tapi orang-orang pasti mempertanyakan itu begitu ya. Kenapa kok bisa dinobatkan raja-raja? Ada apa di balik ini semua? Nah, inilah yang menjadi pertanyaan mendasar bagi kita semua begitu kan. Untuk apa seorang Jokowi safari politik di situ begitu? Ya, karena di tengah sorotan apa namanya tatanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hari ini. Soal safari politik ini kan bisa diartikan bahwa ada ambisi kekuasaan dari seorang Jokowi. Di tengah di mana begitu persoalan kebangsaan, ya, persoalan ekonomi, persoalan tantangan ekonomi ke depan begitu kan, ya. Semua tokoh-tokoh seperti misalnya Ibu Megawati, ya, seperti Pak SBY begitu kan. Tokoh-tokoh bangsa yang pernah menjabat sebagai presiden dan wakil presiden, ya memilih diam. Karena apa? Karena di tekanan politik ini, persoalan kebangsaan ini lebih baik diam begitu kan. Lalu kemudian mendukung apa yang kemudian ya menjadi tolak ukur ekonomi kita maju apa enggak terhadap Presiden Prabowo Subianto. Bukan malah ada tandingan seolah-olah mengganggu stabilitas politik Presiden Prabowo. Kan itu logikanya begitu. Ya, dan coba kita lihat saja apakah di NTT pernah seorang Jokowi membangun infrastruktur di situ? Apakah ada yang kemudian apa namanya kontribusi besar Presiden Jokowi di situ? Jangan-jangan bisa saja begitu kan membuat membuat infrastruktur yang bagus misalnya tapi tidak selesai misalnya, bisa saja. Coba kita cek begitu kan ya. Jangan main raja-rajaan seperti itu, Bos. Aduh, ngeri sebenarnya. Ini ngeri sedap ya. Ini ngeri sedap. Karena apa? Karena kita tahu bahwa main raja-rajaan itu tidak baik lah begitu kan. Coba kita tonton lagi. Ini salah satunya ya. Teman-teman pasti paham lah begitu kan ya. Untuk bagaimana seorang Jokowi nampaknya main raja-rajaan begitu. Nah, itu ya. Jadi saya kira ada hal yang kemudian kita lihat begitu kan ya.
dinobatkan sebagai raja atau hanya dipakai dipakein begitu pakaian raja begitu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan penting. Nah, kalau kita kembali ke apa yang kemudian disampaikan oleh salah satu raja begitu kan ya, yang saya tahu begitu kan ya, ini klarifikasi langsung begitu kan, ini klarifikasi langsung ya, soal bagaimana raja-raja itu begitu. Coba kita tonton seperti ini. Dan Bapak siapa izin, selamat siang Bapak. Dominikus Kulit Teseran di Wilayah Melaka Hali yang ke-15. Oke, Bapak Dominikus. Dominikus Teseran. Teseran. Oke, dari mana Bapak? Dari Kerajaan Melaka Hali. Dari Kerajaan Malaka. Kerajaan Melaka Hali Wehali. merangkap. Ya. Sementara ini merangkap 2 kabupaten. Kabupaten Biru, Kabupaten Melaka itu wilayah saya. Oke. Dan yang sebenarnya itu timur ini milik saya semua sampai Larantuka. Itu ada di Larantuka. Raja Daun TVC. Baik, baik. Itu sudah sedikit perkenalkan nama untuk dapat kita ketahui. Namun kita akan masuk dalam penyampaian terkait dengan kemarin ada kehadiran mantan Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi. Ya, ada di Kupang, Kabupaten Kupang. Nah, kemarin itu Pak Jokowi didaulat menjadi raja di timur. Nanti Bapak akan meluruskan supaya tidak multitafsir dalam hemat dalam tangkapan masyarakat yang ada di wilayah Nusa Tenggara Timur. Silakan Bapak. Terima kasih. Saya datang ke sini mulai dari tanggal 21 Juli. 21 Juli. Itu diundang oleh Bapak Jokowi sendiri, undangannya ada lewat Ketua PSI. Itu PSI yang wali kota sekarang ya? Ya. Oke. Itu dia sudah suratnya lewat itu kami bertemu di Ketua PSI. Setelah itu mendata kami raja 9 orang. Tapi akhirnya semua saya bilang begini, dia suruh undang kami datang. Dan itu mereka mengatakan apakah raja-raja bisa undang Pak Jokowi presiden yang ke-7 ini 10 tahun di Republik Indonesia, dia bisa datang. Saya bilang kami tanda tangan untuk kami undang. Oke, awalnya seperti itu. Ya, dapat karena dia undangan. sebagai raja juga, bukan kami mau menobatkan dia baru raja 3. Anak-anak belum tahu, yang belum lihat, yang belum pernah injak di keraton Surakarta. Nah, itulah yang kemudian disampaikan oleh asli Raja NTT di situ begitu kan ya. Artinya tidak ada penobatan sebenarnya. Kenapa memframing bahwa seorang Jokowi seolah-olah dinobatkan begitu kan? Raja NTB, Raja NTT begitu kan. Mau raja apa lagi begitu? Jadi kalau kita lihat begitu kan ya, Jokowi ini bisa disebut begitu kan ya, bisa disebut menampilkan sebagai seorang political leaders begitu kan ya, tidak menunjukkan jati diri bagaimana dirinya adalah sebagai seorang negarawan. Kalau seorang Jokowi ini menunjukkan seorang negarawan, maka semua apapun begitu kan ya akan menempatkan pada kepentingan-kepentingan stabilitas bangsa dan negara kita. Ya, masalah soal kepentingan politik misalnya begitu kan ya. Soal kepentingan nasional itu harus berpikir seperti itu. Kenapa? Karena kita lihat saja bahwa Presiden Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka hari ini, coba kita lihat saja bagaimana susahnya membangun bangsa dan negara atas peninggalan-peninggalan Jokowi ya di era Jokowi 10 tahun begitu kan. Berupaya memberantas korupsi semuanya begitu. Coba Pak SBY, coba Ibu Megawati begitu kan. Ya silahkan Jokowi, memang hak orang Jokowi begitu. Tapi ya ini sudah menunjukkan political leaders itu ada pada dirinya begitu kan. Ya bukan menunjukkan jati diri sebagai seorang negarawan pada akhirnya. Jadi pada akhirnya secara bahasa sekarang itu kan ya ambisi pada kekuasaan untuk mengantarkan bagaimana posisi anaknya untuk menjadi calon presiden, setidaknya lagi begitu kan ya, wakil presiden yang diambil keputusan oleh Prabowo bahwa Gibran akan menjadi wakilnya kembali. Kan itu secara logika, secara bahasa kasar politik hari ini. Jadi buat apa begitu kan ya, apalagi pembangunan misalnya infrastruktur yang ada di NTT ya, seperti jalan, bendungan dan sebagainya begitu kan ya, dan program-program lainnya, apakah sekarang ada keberlanjutan atau tidak? Apakah ditinggalkan? Apakah ada mangkrak? Ya, inilah yang menjadi pertanyaan mendasar bagi kita, bro ya. Jadi kalau toh pada hakikatnya main raja-rajaan, ya banyak orang yang kemudian melihat mempertontonkan bahwa seorang Jokowi begitu kan ya hanya main raja-rajaan.
Karena ya apa namanya, ada yang kemudian mengatakan bahwa Raja Amanoban ya menegaskan bahwa Jokowi tidak dinobatkan sebagai Raja Timur. Yakni kalau raja memang benar-benar raja itu harus keturunan raja begitu kan ya. Bahkan banyak orang yang menegaskan bahwa berita yang menobatkan Jokowi sebagai Raja Timur adalah berita bohong atau hoax. Hanya ingin mengambil bagaimana narasi yang akan disampaikan oleh pendukung-pendukung Jokowi kepada masyarakat, seolah-olah Jokowi masih dibutuhkan oleh bangsa dan negara kita, oleh rakyat Indonesia begitu kan. Padahal no. Benar begitu kan ya. Jadi raja-raja itu karena diundang, dia hanya menghormati begitu kan ya, datang menghormati kedatangan mantan presiden ya, dan terus kemudian tidak pernah memberikan atau tidak pernah menobatkan sebagai raja begitu kan ya. Tapi begitu kan ya, hanya menghormati ya. Bagaimana seorang Jokowi datang ke tempat atau ke desa atau ke wilayah tertentu dengan adat yang kuat ya. Kalau hanya menggalungkan selendang sebagai ucapan selamat datang, boleh nggak apa-apa begitu kan ya. Bukan untuk prosesi penobatan sebagai raja. Karena raja itu dinobatkan dari turunan ya, dari turun-temurun begitu kan. Dengan tempat dan wilayah strategis di situ begitu kan ya. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung kalau orang luar mau jadi raja ya tidak mungkin lah begitu kan ya. Itu hanya menghormati begitu. Kalau dinobatkan raja ini menjadi persoalan penting begitu kan ya. Artinya apa? Artinya tidak ada ya, dan tidak pernah ada diskusi soal penobatan raja begitu. Tapi hanya memframing begitu saja begitu kan. Aduh. Pokoknya iya bisa saja hati-hati dengan Jokowi begitu kan ya, hati-hati dengan Jokowi, bisa saja ya ada kepentingan of interest begitu kan ya, sehingga orang-orang menjadi konflik siapa yang menobatkan raja, siapa yang tidak dan sebagainya, bisa saja begitu kan. Kita tidak tahu begitu. Coba kita tonton lagi apa yang kemudian disampaikan oleh raja ini ya, seperti ini. Maka saya bilang saya orang pertama tanda tangan. Tanda tangan apa itu? Untuk membuat, saya bilang kami di sekolah semua, kami hanya tanda tangan. Mengundang beliau ke sini? Mengundang beliau ke sini. Berita-berita hanya kalimat-kalimat itu yang mengatur gitu. Oke. Kami hanya tahu tanda tangan untuk mengundang. Mengundang beliau untuk datang ke Pulau Timur. Oke. Di NTT. Untuk apa? Dalam rangkanya? Kami mau perkenalan sebagai festival karena dia sudah mengundang kami jauh gitu. Jadi pertemuan kami akhirnya ketetapan di tanggal 1 Agustus, dan kami tanggal 31 Agustus jalan jauh dari malam ini. Kemarin ketika kamu begini sudah keluar di berita bilang Raja NTT menobatkan Pak Jokowi sebagai Raja Timur. Timur atau Timur? Timur. Oh, Raja Timur. Nah, itu benar atau seperti apa? Ini mereka ngomong kosong, kami belum ketemu orangnya. Kami duduk dulu bilang begini. Kami belum bertemu Pak Jokowi, kamu sudah tulis bilang begitu, siapa yang ngobat dia? Tunggu kami dulu, baru kami omong, kamu dengar. Kamu hanya dengar, kami yang ngomong. Di mana baru kau tulis benar. Sebelum kami omong, kau sudah tulis duluan. Maka itu sekitar jam 5, masuk setengah 6 baru kami omong. Iya. Bicara. Kemarin itu? Kemarin. Oke, itu dalam pertemuan itu pembicaranya setelah saya untuk bikin beres, dan di situ tidak beres. Maka panggil duluan Raja Amanatun, Jonathan Manonaik, orang Dokterandus. Kalau saya Dominikus Felipeseran, hanya Raja Liurai dulu, baru Raja Melakawai Hali. Kami pergi. Setelah itu, setelah kami diundang semua, yang 7 orang yang tanda tangan ini, tambahannya 1 orang lagi yang sedikit tanda tangan. Maka setelah taruh kainnya di leher, taruh pengalungan habis, saya kan kenal dia. Ini saya diundang. Oh iya. Oleh Pak Jokowi, saya pergi di rumahnya. Dapat tanahnya, dapat ini kan bukti. Undangannya ada di rumah. Iya. 2007 lah ya. 17. Oke, betul. Nah, kalian ngomong salah. Iya. Maka itu saya sampaikan bahwa sore hari ini saya sebagai Raja Liurai Melakawai Hali berbangga karena saya sudah kecil yang mulia. Sudah kecil yang mulia sudah besar. Dia sudah besar. Oke, terus. Maka saya sampaikan
gabung diri tahun 1982. Maka sampai hari ini saya tetap mengaku dan saya diundang ke Keraton Solo, Jogja, Keraton Solo. Buktinya ini kemarin saya kesini. Sehingga hari ini saya mengukuhkan. Oke. Sebagai ini bukan raja. Bukan raja, mengukuhkan sebagai apa? Kemarin itu lupa tapi dia sebagai orang tua. Sesepuh. Ketua sesepuh. Ketua menjadi sesepuh Timor. Oke. Itu kekurangan kami yang mulia bantu, kekurangan yang mulia kami bantu. Nah, itulah yang kemudian ya yang disampaikan di situ begitu. Jadi pada akhirnya banyak yang kemudian pendukung-pendukung Jokowi, wah ini nampaknya seorang Jokowi dinobatkan ya sebagai seorang raja. Padahal banyak raja-raja yang menolak begitu kan ya. Bahkan Raja Amunuban juga membantah pemberitaan Jokowi sebagai Raja Timur ya maupun sesepuh kerajaan ya. Ya, dia mengatakan kami hanya diundang untuk ya kalungkan selendang sebagai ucapan selamat datang kepada Jokowi. Bahkan ya keturunan Raja Anoban ya Pina Openope menegaskan bahwa informasi tentang penobatan Jokowi sebagai seorang Raja Timur adalah berita bohong. Kehadiran raja-raja pada karnaval gajah yang diselenggarakan di Kelurahan LLBK, Kota Kupang semata-mata untuk menghormati kedatangan seorang Jokowi. Ketahuan kan? Aduh. Kok masih ada aja yang main ya raja-rajaan di situ, Bos. Ada apa ini? Padahal ini sudah dibantah oleh Raja Anoban. Tidak ada raja-rajaan di situ begitu kan ya. Ada yang mengatakan agenda ya busuk dari Mulyono kemana-mana. Ingin mendapatkan gelar kehormatan raja. Mulyono nafsu karena sebagai raja ya selalu disembah ya. Kita lihat saja. Seorang Bahlil juga mengatakan raja begitu kan kepada Jokowi begitu kan. Raja Jawa. Mau apa? Mau raja apa lagi nih? Mau raja apa lagi nih? Karena kita lihat saja yang dipertontonkan oleh para pendukung-pendukung dari seorang Jokowi begitu kan. Oh, Jokowi ada kerumunan massa. Ada apa namanya? Ada jutaan orang yang datang. Datang dari mana? Oh, kebanyakan di situ adalah para pendukung-pendukung mereka begitu kan. Ya, kalau murni dari masyarakat, saya kira berapa persen? Coba bandingkan murni dari masyarakat atau dari pendukung-pendukung dari PSI, YouTuber Nusantara, dari yang lain. Coba cek di situ begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya ya itulah cara-cara mereka untuk memframing begitu kan. Untuk membangun kekuatan-kekuatan mereka. Ya, biar apa? Biar Presiden Prabowo Subianto berpikir bahwa ya sosok dari seorang Jokowi masih punya pengaruh. Itu aja. Kalau soal pengaruh saya kira jauh begitu kan. Apalagi banyak yang berkomentar seperti yang disampaikan oleh Said Didu misalnya. Sudah dapat 3 gelar. 1 Raja Jawa yang disematkan oleh Bahlil. Baginda Pemuka Bangsa oleh pemuka ada di Lampung. Ada Raja Timur oleh Raja NTT. Kira-kira gelar apa saja yang pantas diberikan ke Mukidi berikutnya? Jadi ada yang kemudian, wih, Raja Dusta, Raja Kudis, Raja tak tahu malu. Raja Ngibul, Raja Bohong. Aduh, ini saking banyaknya raja begitu kan ya, saking banyak yang kemudian yang diberikan gelarnya kepada seorang Jokowi begitu kan ya, yang disematkan kepada seorang Jokowi, sehingga banyak sekali raja-raja itu begitu kan ya. Makanya saya katakan bahwa apakah ini hanya simbolis begitu saja atau bagaimana? Lucu kan pada akhirnya begitu. Jadi saya kira bahwa seorang Jokowi ini justru begitu kan ya, tidak melihat situasi dan kondisi politik kita, ekonomi kita, tekanan politik, tekanan ekonomi politik yang semakin luar biasa begitu. Kok bisa-bisanya ya mencuri kesempatan dalam kesempitan? Coba para tokoh-tokoh bangsa seperti Pak SBY, seperti tokoh-tokoh bangsa juga seperti yang dilakukan oleh Bu Megawati begitu kan ya. Mantan-mantan presiden dan wakil presiden tidak pernah seperti itu. Padahal juga Pak SBY juga punya partai. Tidak seperti itu kok begitu.
Ini kan menandakan ada apa begitu kan. Makanya yang saya katakan tadi begitu ya, bahwa ya apa yang kemudian dibangun oleh Jokowi 10 tahun ya dampaknya seperti ini begitu kan. Apa dampaknya kepada masyarakat NTT? Bagaimana infrastrukturnya? Bagaimana jalannya? Bagaimana politiknya begitu kan? Jadi kalau toh pada hakikatnya disematkan sebagai raja, tapi tidak punya istana, akan agak lucu begitu. Karena agak lucu pada akhirnya. Makanya ini sudah saya melihat bahwa secara komunikasi politik bahwa melihat bahwa ambisi kekuasaan ya ini sangat sudah ditata mulai dari sekarang untuk tujuannya adalah di tahun 2030 begitu kan ya, 2029. Bisa saja ini adalah persoalan-persoalan bagaimana untuk melihat stabilitas politik hari ini. Apakah stabilitas Presiden Prabowo Subianto terganggu atau tidak begitu dengan adanya Jokowi seperti ini? Kan orang pasti berpikir begitu kan. Ya makanya jangan main raja-rajaan lah dong. Udah. Ngeri kan? Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.